Kita mau membongkar sebuah fakta otomotif yang gila banget nih. Kalian pasti tahu kan motor cafe racer yang sekarang dipuja-puja sama kaum elit skena otomotif? Tahu nggak sih kalau tren global yang masif ini ternyata lahir dari sebuah ketidaksengajaan yang jujur aja konyol dan ironis banget? Mari kita kupas tuntas di penjelasan visual kali ini. Siap-siap aja karena sejarah motor yang kelihatannya garang ini aslinya penuh dengan kekonyolan tingkat dewa. Halo semua, kembali lagi di channel Voice On. Hari ini kita bakal membahas sesuatu yang melaju sangat cepat, kasar, dan dipenuhi kepura-puraan yang hakiki. Coba kalian pikir, tren motor premium spek dewa yang harganya sekarang bikin ginjal menjerit itu ternyata berawal dari kelakuan sekelompok remaja kere di Inggris pada era tahun 1950-an. Iya, remaja bokeh yang sama sekali nggak mampu beli motor balap sungguhan. Tapi kelakuan brutal mereka malah sukses menciptakan kategori motor paling melegenda sejagat raya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, lahirnya subkultur kecepatan. Disinilah akar dari segala kekacauan yang kita kenal sebagai subkultur motor jalanan ini bermula. Coba bayangkan suasana tahun 50-an. Saat itu, dunia lagi kena wabah musik rock and roll yang temponya gila-gilaan, cepat dan berisik banget. Nah, gara-gara mendengarkan musik kasar ini, darah muda anak-anak Inggris itu mendidih. Mereka butuh pelampiasan. Akhirnya, apa yang mereka lakukan? Vandalisme otomotif. Mereka dengan teganya memutilasi motor-motor jalanan klasik buatan Inggris yang aslinya udah nyaman banget. Dipretelin habis-habisan. Semua bodi yang dianggap gak penting dibuang begitu saja biar motornya jadi jauh lebih ringan. Stangnya diganti model jepit yang ditekuk seceper mungkin ke bawah. Tangki bensin standar diganti pakai model balap yang memanjang. Dan yang paling konyol, joknya dipotong menjadi model kursi tunggal. Kenapa coba? Karena mereka gak peduli sama yang namanya boncengan. Buat mereka, yang penting, motor bisa melaju sekencang-kencangnya dan kelihatan kejam di aspal. Rela banget punggungnya pada encok cuma demi sebuah estetika jalanan. Lanjut ke bagian kedua, nongkrong yang berujung pada balap liar. Nah, dari sinilah realitas yang aslinya super memalukan itu mulai terungkap ke permukaan. Fakta mengejutkannya, nih, mereka ini sama sekali bukan pembalap sirkuit profesional seperti yang sering kalian bayangkan. Boro-boro, rutinitas mereka itu aslinya menggelikan banget. Kerjaannya cuma nongkrong gak jelas di pelataran kafe lokal. Udah kayak predator kurang kerjaan, mereka cuma nangkring sambil ngopi, menunggu sampai ada motor orang lain yang kebetulan lewat sambil sedikit ngebut. Begitu ada mangsa lewat, wuzz, gerombolan pengangguran ini langsung melompat ke atas motor modifikasi mereka, ngegaspol, dan mengejar orang tersebut dengan ugal-ugalan. Jalanan umum disulap jadi sirkuit pribadi. Keselamatan? Lewat. Nah, setelah puas mempertaruhkan nyawa dan merasa menang, mereka bakal kembali merayap ke kafe tadi, murni cuma buat pamer dan menyombongkan diri ke teman-temannya. Asli kelakuan cari perhatian tingkat dewa. Masuk ke bagian ketiga, lahir dari ejekan supir. Ini dia nih, puncak komedi dan asal-muasal nama legendaris yang selalu dipuja-puja anak motor sampai detik ini. Coba deh kalian bayangkan, ada sopir-sopir truk antar kota yang lagi capek banget, mampir istirahat, cus melihat kelakuan bocah-bocah norak ini. Pas geng motor caper ini pada balik ke kafe sehabis sok-sokan ngebut di jalanan, para sopir truk ini tertawa ngakak ngelihatnya. Mereka mengejek habis-habisan. Woi, kalian tuh bukan pembalap sungguhan, kalian cuma pembalap kafe. Kalian itu cuma cafe racer. Gila, itu murni 100% hinaan murahan untuk merendahkan mereka. Tapi lucunya, saking jiwa berontaknya sudah mendarah daging, anak-anak muda ini bukannya tersinggung, malah dengan bangganya menerima ejekan itu. Mereka jadikan hinaan sopir truk itu sebagai gelar resmi mereka. Ironisnya parah banget kan? Nama yang sekarang kalian bangga-banggakan di tongkrongan itu, sejarah aslinya cuma ledekan buat bocah cari perhatian. Kita geser ke bagian keempat, Ace Cafe dan masa kejayaannya. Tempat ini sudah seperti tanah sucinya subkultur yang super semrawut ini. Tapi jangan salah sangka dulu, Ace Cafe yang ada di London, yang sekarang dianggap legendaris dan sakral banget itu, masa lalunya sama sekali nggak keren. Dibangun pada tahun 1938, tempat itu pada dasarnya cuma sebuah perhentian truk yang kumuh dan berdebu. Cuma tempat buat sopir mengisi bensin dan menumpang buang air. Bahkan saat Perang Dunia Kedua, dari tahun 39 sampai 45, bangunannya sempat hancur berantakan terkena bom. Tapi siapa yang bakal nyangka kan, tempat kumuh yang bau solar dan keringat sopir truk ini, puluhan tahun kemudian malah diakui sebagai markas besar revolusi sepeda motor dunia, sebelum akhirnya sempat ditutup dan baru dibuka lagi secara resmi pada tahun 1999. Terus pasti kalian mikir, kenapa sih gerombolan anak motor sok keras ini nongkrongnya harus di kafe truk? Kenapa nggak di tempat lain yang lebih bergengsi? Alasannya sepele tapi ngenes banget. Waktu itu, stasiun radio konvensional menganggap musik rock and roll itu berisik, dan mereka menolak mentah-mentah memutar lagu-lagu itu. Nah, satu-satunya cara buat anak-anak nakal ini bisa mendengarkan lagu favorit mereka dengan volume maksimal, ya cuma dengan memasukkan koin ke mesin jukebox yang ada di kafe-kafe transportasi ini.
Jadi secara harfiah, sebuah pergerakan budaya otomotif yang masif ini murni berawal cuma gara-gara mereka butuh mendengarkan mesin pemutar lagu. Eits, tunggu dulu. Hey, jangan kemana-mana. Tetap tonton terus sampai akhir kalau kalian memang beneran ngaku anak motor sejati. Jangan berani-berani skip penjelasan visual ini ya, karena di depan nanti kita bakal membahas kelanjutan yang jauh lebih ironis dan pastinya sangat menampar tren motor-motor mahal masa kini. Tetap stay tune ya. Oke, kita masuk ke bagian kelima. Kepunahan sementara di era 60-an. Ini adalah momen dramatis di mana tren berisik ini akhirnya harus mati dengan sangat tragis. Waktu perlahan masuk ke akhir tahun 60-an, iklim sosial masyarakat berubah sangat drastis. Industri mobil mulai gila-gilaan, mobil diproduksi massal, dan harganya makin terjangkau buat orang biasa. Ya logikanya aja, pasti orang-orang lebih milih beli mobil kan? Ada atapnya, nggak kehujanan, dan ada pemanas ruangannya, ketimbang harus masuk angin di atas motor yang dingin dan berbahaya. Seketika itu juga, sepeda motor modifikasi yang tadinya dianggap gagar dan keren abis, mendadak jadi barang rongsokan yang sama sekali nggak relevan. Anak-anak berisik pembuat onar itu akhirnya terpaksa harus tumbuh dewasa, potong rambut, dan membeli mobil. Gara-gara kepunahan massal ini, es-cafe yang legendaris pun bangkrut dan terpaksa menutup pintunya di tahun 1969. Tamat sudah riwayatnya saat itu. Tapi cerita belum selesai. Kita masuk ke bagian ke-6, kebangkitan modern yang mahal. Nah, dari sinilah kemunafikan industri otomotif skala global yang sebenarnya dimulai. Ini dia ironi paling kocak yang bikin kita geleng-geleng kepala. Coba deh kita flashback sebentar. Zaman dulu, motor cafe racer itu murni lahir dari tangan remaja kere, diciptakan dengan cara merusak motor standar di dalam garas yang sempit, gelap, dan kotor. Motivasi mereka murni, pemberontakan, darah muda, dan kecepatan. Terus coba lihat sekarang, tren ini malah diambil alih habis-habisan sama korporasi raksasa bernilai triliunan rupiah macam Yamaha dan BMW. Mereka bikin motor bergaya cafe racer secara massal di pabrik, tinggal beli, langsung jadi. Sebuah subkultur jalanan yang dulunya liar, kotor, kere, dan berbahaya, sekarang udah dikemas manis pakai pita dan dijual mahal sebagai barang nostalgia buat orang-orang berduit yang cuma pengen kelihatan garang di jalan raya. Bener-bener lucu. Kita ambil contoh pabrikan Triumph dengan model Truckstone-nya. Sejarahnya nih, dulu motor-motor standar pabrikan Triumph inilah yang sering banget jadi korban utama mutilasi anak-anak jalanan. Sasisnya dipotong, bodinya dibuang. Bertahun-tahun kemudian, Triumph melihat peluang bisnis. Mereka menengok ke masa lalu dan dengan pedenya sengaja mendesain motor baru dari pabrik yang wujudnya plek-ketiplek meniru hasil perusakan anak-anak nakal zaman dulu. Pabrikan raksasa ini sukses mengkapitalisasi tren vandalisme yang dulunya jelas-jelas menghancurkan produk orisinal mereka sendiri. Cerdas banget kan cari cuannya? Kalau kita jejerin dua era ini, sumpah jomplang banget. Di satu sisi, pembalap tahun 50-an bawa motor rakitan seadanya yang super mengerikan, dipretelin habis-habisan dan nyaris gak ada perlindungan keselamatan sama sekali. Jatuh, ya lewat. Di sisi lain, kita punya pria tangguh masa kini, mengendarai BMW R9T bergaya retro yang super kencang, tapi dipenuhi fitur keselamatan elektronik mutakhir. Dan yang paling memalukan, ada pemanas di gagang stangnya. Ya ampun, bilangnya pengen kelihatan seperti pembalap jalanan era 50-an yang sangar dan gak takut mati, tapi tangan kena angin sedikit saja takut kedinginan sampai butuh pemanas stang? Asli, ini sih sok garang tapi aslinya manja luar biasa. Dan coba tebak, berapa harga kemanjaan bergaya retro ini? 600 juta rupiah. Gila nggak tuh? Benar sekali, sebuah BMW R9T ala Cafe Racer bisa dibanderol 500 miliar lebih di Indonesia. Coba kalian resapi baik-baik fakta konyol ini. Sebuah estetika desain motor yang dulunya lahir cuma dari ejekan nyinyir seorang sopir truk yang lagi capek, kini bermutasi menjadi simbol status sosial elit yang harganya bisa buat beli rumah. Benar-benar kegilaan hakiki dari tren otomotif modern. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak video ini hingga selesai. Kira-kira dari semua motor retro modern yang ada di pasaran saat ini, mana sih yang jadi motor impian kalian? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe sehingga membuat saya bahagia. Pertanyaan terakhir buat kalian renungkan nih. Apakah subkultur cafe racer yang selama ini kalian puja-puja itu beneran sebuah seni pemberontakan yang sejati? Atau jangan-jangan cuma sekadar taktik marketing brilian dari pabrikan modern yang sukses ngejual masa lalu ke kita dengan harga selangit? Sampai jumpa di bahasan otomotif berikutnya.